Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Devriana Habibah. Saya mahasiswi dari Universitas Trilogi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membahas mengenai tentang hak asasi manusia. Pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya ada hakikat. Hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki oleh seseorang dan melekat pada kodrat manusia. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut bidangnya dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada hak asasi pribadi atau disebut juga dengan personal right. Contohnya itu adalah kebebasan memeluk agama. Yang kedua itu ada hak asasi ekonomi atau juga disebut property right. Contohnya hak memilih sesuatu. Yang ketiga itu ada hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau juga disebut dengan right of legal equality. Selanjutnya ada hak asasi politik atau juga disebut dengan political right. Contohnya hak untuk memilih. Yang kelima itu ada hak asasi sosial dan kebudayaan atau juga disebut social and cultural right. Contohnya itu ada hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir itu ada hak untuk mendapat perlakuan tata cara, peradilan, dan perlindungan atau juga disebut dengan prosedur right. Selanjutnya itu ada instrumen HAM di Indonesia. Peraturan mengenai HAM di Indonesia tercantum dalam pertama, pembukaan Undang-Undang NRI 1945 alinea pertama. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J. Yang ketiga itu ada UU nomor 39 tahun 1999. Hak hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak kesejahteraan. Pelanggaran HAM. Definisi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu sendiri yaitu masih belum adanya kesepemahaman pada tataran konsep hak asasi manusia. Adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Kurangnya berfungsi lembaga-lembaga penegak hukum dan pemahaman belum merata tentang hak asasi manusia itu sendiri. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Pertama itu ada kasus pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan sering dilakukan oleh orang tetapi dirasakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut terkait dengan pola budaya dan kebiasaan perilaku masyarakat itu sendiri. Pelanggaran HAM berat yaitu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7, pelanggaran berat terhadap HAM tersebut adalah kejahatan, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya ada lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia yaitu seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, Pengadilan HAM di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi, dan Komnas Anak. Dari penyampaian materi tentang hak asasi manusia bisa dapat saya simpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dalam kandungan. Di setiap negara mempunyai hukum yang mengatur hak asasi manusia yang dibuat oleh lembaga-lembaga dan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang dipaham, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.